Al-Hidayah sekaligus mahasiswa PPG Angkatan Kedua Mapel Sejarah Kebudayaan Islam di LPTK UIN Sunan Gunung Jati Bandung akan melaksanakan tugas UKIN berupa proses pembelajaran di kelas 12 MANU Al-Hidayah. Selamat menyaksikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita, mari kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dengan membaca surat Al-Fatihah, berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi kita siap ya untuk belajar hari ini? Siap. Nah, siap? Siap. Siap? Siap. Oke, kita belajar. Sebelum kita mulai pelajaran, saya absen dulu. Ya, hari ini tidak berangkat siapa ya? Berangkat semua? Naja tidak berangkat, kenapa? Izin. Oh, izin. Ya, berarti tidak berangkat satu karena izin. Ya, tidak masalah, kita lanjutkan pelajaran. Kemarin kita belajar tentang apa? Pertemuan yang kemarin tentang strategi dakwah Wali Songo. Strategi dakwah Wali Songo. Kemarin kita sudah pelajari tentang perjalanan dari Wali Songo menyebarkan agama Islam di Indonesia. Nanti kita hari ini akan belajar tentang ini, kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kaitannya apa? Materi yang kemarin dengan materi hari ini, kaitannya adalah salah satu dari strategi dakwah Wali Songo yang kemarin kita pelajari itu ada dalam sistem pemerintahan. Contohnya siapa kemarin yang masuk dalam sistem pemerintahan? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati itu sebagai seorang raja. Raja mana? Kerajaan Cirebon, kerajaan Cirebon. Kerajaan Cirebon. Jadi beliau adalah kerajaan Cirebon. Itu kaitannya dengan materi kita hari ini tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Itu masih ada kaitannya dengan para penyebar agama Islam yang ada di Indonesia. Tujuannya apa nanti kita mempelajari ini tentang ini? Nanti tujuan kita belajar setelah kita mengikuti pelajaran dengan metode quest student ya, kita dapat membiasakan nilai semangat menghayati syariat Islam sebagai dasar pembentuk kerajaan Islam yang mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran metode quest student ya, kita atau peserta didik mampu menampilkan sikap peduli dan toleran dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang ketiga, ini nanti setelah kita belajar tentang kerajaan Islam dengan metode quest student kita akan mampu menyimpulkan peranan kerajaan-kerajaan Islam dalam perkembangan Islam di Indonesia dengan jelas. Yang keempat, setelah mengikuti pelajaran dengan metode quest student kita dapat memberikan penilaian. Nah, bagaimana kita menilai peranan kerajaan Islam terhadap perkembangan
di Indonesia. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah nilai spiritual, yang kedua nilai sikap sosial, yang ketiga adalah pengetahuan atau kognitif, yang keempat ini adalah keterampilan. Kita akan mempelajari sejarah tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan itu apa? Ada yang tahu? Kerajaan itu apa? Sistem pemerintahan yang dipimpin oleh sang raja. Ya, sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja. Nah, itu nanti kita akan pelajari. Metode yang kita gunakan nanti adalah metode question student have. Dan penilaian nanti kita dengan menggunakan penilaian quizzes, juga ada Google Form, quizzes dan Google Form. Itu nanti penilaian yang akan kita laksanakan. Nanti saya akan tampilkan video tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kita lihat, nanti kalian amati, dan kalian nanti jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan. Saya tampilkan dulu. Silakan diamati video yang akan saya putar ini. Sahabat Angkaradata, kerajaan Islam merupakan salah satu jejak sejarah yang membentuk kebudayaan Indonesia. Menjadi era kerajaan terakhir setelah kerajaan Hindu dan Buddha, kerajaan Islam diperkirakan baru masuk pertama kali ke Nusantara sejak akhir abad ke-6 Masehi. Kerajaan Islam yang ada di Nusantara turut mempengaruhi sejarah penyebaran Islam di negeri ini. Diketahui juga di era kerajaan inilah agama Islam memasuki masa kejayaannya di Indonesia. Nah, untuk mengenal lebih dalam sejumlah kerajaan Islam di Indonesia, berikut ini beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang terkenal. 1. Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate merupakan salah satu kerajaan Islam pertama atau tertua di Maluku. Kerajaan ini didirikan pada tahun 1257 sampai 1950. Kerajaan Ternate terletak di antara Pulau Sulawesi dan Papua. Puncak kejayaannya yaitu terjadi pada masa Sultan Baabula yang berhasil mengusir Portugis dari tanah Maluku. Beberapa peninggalan kerajaan Ternate adalah masjid, bangunan kerajaan, dan benteng Toluko. 2. Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar dan pertama di Indonesia. Kerajaan ini terletak di wilayah Aceh Utara, tepatnya di Kabupaten Lok Seumawe. Pendiri dan raja pertama kerajaan ini adalah Sultan Malik Al-Saleh atau dikenal dengan nama Malikus Saleh. Selama pemerintahannya, Samudra Pasai dikenal sebagai kerajaan terbesar karena kemajuan sektor perdagangannya. Beberapa peninggalan dari kerajaan Samudra Pasai ini adalah mata uang kerajaan, cakra donya yang berbentuk lonceng, dan makam para sultan. 3. Kerajaan Demak. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini terletak di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478. Kerajaan ini sangat berpengaruh besar dalam perkembangan sejarah Islam di tanah Pulau Jawa. Diketahui dua pemimpin Demak pasca Raden Patah, yakni Pangeran Sabrangbor dan Sultan Trenggono, telah membuka jalan pengaruh Islam di tanah Jawa. Peninggalan kerajaan ini diantaranya adalah Soko Guru dan Rampar Kencana atau tempat sakit ketika berkhutbah. 4. Kerajaan Cirebon. Kerajaan
Islam Cirebon didirikan pada tahun 1445 di Cirebon, Jawa Barat. Pendiri kerajaan ini adalah Pangeran Walu Sungsang yang merupakan anak Prabu Siliwangi. Diketahui berdirinya kerajaan ini tak lepas dari pengaruh salah satu wali songo, yakni Sunan Gunung Jati. Peninggalan kerajaan Cirebon adalah barong kesepuhan, patung macan putih, makam Sunan Gunung Jati, dan bangunan kerajaan. 5. Kerajaan Islam Mataram. Kerajaan Islam Mataram berdiri pada tahun 1582 di Kota Gede, Yogyakarta. Selama pemerintahannya tercatat ada 6 raja yang pernah memimpin kerajaan ini. Salah satunya adalah Raden Mas Tangsang atau Sultan Agung yang berhasil membawa kerajaan Mataram ke puncak kejayaan. Peninggalan kerajaan ini diantaranya adalah Masjid Agung Gede Kauman dan Masjid Kota Gede. 6. Kerajaan Malaka. Pendiri kerajaan Malaka adalah Sultan Iskandar Shah. Dulunya ia dikenal sebagai orang yang memeluk agama Hindu yang bernama Parameswara. Kerajaan Malaka didirikan pada tahun 1405 dan dikenal sebagai pintu penyebaran Islam ke tanah Aceh. Peninggalan kerajaan ini diantaranya adalah Masjid Raya Baitur Rahman Aceh, Agung Dewi, dan Johor Baru. 7. Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Islam Banjar didirikan oleh Raden Samudra pada tahun 1520. Kerajaan ini terletak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Salah satu peninggalan kerajaan ini adalah Masjid Sultan Suryansyah. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suryansyah pada tahun 1526 sampai 1550. Ya, sahabat angkatan data, itulah dia 7 kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Semoga kiranya situs-situs peninggalan yang ada terus dilestarikan demi menjaga keragaman budaya Indonesia. Sekian dan terima kasih. Setelah kita mengamati video yang saya putar tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia, tentunya kalian punya pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Ada. Siapa? Saya. Ya, Eka ya. Eka mau bertanya. Silakan. Pertanyaannya nanti disimak dan dijawab oleh teman-temannya. Berdiri. Siapa pendiri kerajaan Demak? Oh ya. Pertanyaan dari Eka. Siapa pendiri dari Kerajaan Demak? Siapa yang menjawab? Itu. Silakan dijawab. Berdiri. Pendiri kerajaan Demak yaitu Raden Fatah. Betul? Betul? Betul apa salah? Betul. Berarti pendiri kerajaan Demak adalah Raden Fatah. Itu nanti kita akan pelajari tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara atau di Indonesia. Salah satunya tadi Kerajaan Demak. Kerajaan Demak di mana? Di Jawa Tengah. Nah, itu nanti kita akan pelajari salah satunya. Nanti kita bagi kelompok ya. Kelompoknya ini nanti kelompok apa ini? Kelompok ini. Nama kerajaan saja kita bagi kelompok dengan nama kerajaan. Kerajaan Demak, kerajaan Mataram, kerajaan Pajang, kerajaan Samudra Pasai. Saya ulang. Kerajaan Demak, kerajaan Mataram, Pajang, Samudra Pasai. Ya, nanti kita bagi untuk berdiskusi dengan metode question student have. Nanti kita bagi kartu, kalian isi kartu itu dengan satu pertanyaan. Ini ada kartu, jadi nanti kita bagi bersama. Saya bagi dulu kartunya.
Silakan isi kartu itu dengan satu pertanyaan. Satu pertanyaan. Nah, satu pertanyaan ditulis. Bebas membuat pertanyaan, bebas, tapi sekitar dari kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Tadi sudah dilihat putaran video. Nah, itu nanti saat ditanyakan. Satu pertanyaan tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Sudah selesai membuat pertanyaannya? Sudah. Jika sudah, ikuti instruksi saya. Pegang kartu yang ada di tangan kalian. Kemudian putar searah jarum jam ke kiri sekali, diputar, ya, putar. Baca soal teman kalian, kasih tanda plus, itu di bawahnya ada. Jika menurut kalian pertanyaan itu bagus, sudah, putar lagi. Jika sudah dikasih tanda, silakan diputar lagi. Baca lagi pertanyaan teman kalian. Kelompok sini sudah diputar. Jika sudah dikasih tanda, putar lagi. Baca lagi. Jika sudah, putar lagi sampai soal kembali kepada yang menulis soal. Nah, putar lagi sampai kembali kepada yang menulis soal tadi. Sudah semua? Ya. Sudah. Silakan total tanda yang ada di bawah, ada berapa? Tanda plusnya ada berapa? Kemudian mainnya ada berapa? Sudah? Sudah? Jangan diputar. Tidak usah diputar. Punyanya sendiri untuk yang dihitung. Kalau belum sampai kepada orangnya, kembali lagi diputar lagi. Jika sudah, silakan dikumpulkan kelompok masing-masing. Jadikan satu. Nanti tak ambil.
Kelompok sini sudah. Ini dari kelompok apa tadi? Kerajaan apa? Kerajaan Demak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang bagus. Nah, ini ada satu pertanyaan. Ini nanti kalian diskusikan. Kalau ini dari Demak, berarti nanti kepindah ke Samudra Pasai di sini. Nah, ini ya. Ini soal dari Kerajaan Demak. Silakan kalian diskusikan bersama. Yang dari Samudra Pasai sudah dikumpulkan. Ini sudah. Nah, sudah dikumpulkan. Yang ini didiskusikan, silakan. Yang ini Samudra Pasai. Ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Samudra Pasai. Nah, ini nanti pertanyaan dibahas oleh Kerajaan Pajang. Silahkan. Nah, ini didiskusikan. Kemudian dari Pajang saya lihat soalnya. Kerajaan Pajang akan didiskusikan oleh Kerajaan. Nah, ini Kerajaan Mataram. Ini silakan diskusikan. Kemudian yang Mataram akan mendiskusikan soal dari Kerajaan yang Demak akan mendiskusikan soal dari Kerajaan Mataram. Ini diskusikan, silakan didiskusikan pertanyaan itu. Silakan dibaca dulu, nanti akan tak bagi kertas. Kertas itu nanti untuk menulis hasil dari diskusi. Silakan didiskusikan, kemudian ditulis di lembar kertas yang sudah saya bagikan. Silakan didiskusikan pertanyaan itu. Jika ada kesulitan, silakan boleh membuka buku, cari informasi yang ada di dalam buku paket, cari informasi di internet, cari informasi di jurnal-jurnal yang ada di internet. Jika sudah dibahas pertanyaan oleh kelompok masing-masing, silakan nanti didiskusikan, kemudian dipresentasikan siapa yang akan maju untuk presentasi. Kita mulai dari kelompok Kerajaan Demak, silakan untuk presentasi. Silakan yang mewakili untuk presentasi maju ke depan. Hasil diskusinya tadi.
kami dari kelompok kerajaan Demak akan menjawab pertanyaan, yaitu bagaimana strategi dari kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Mewahai atau tahun 1042 sampai 1078 Masehi. Dan rajanya adalah Tengku Samudra. Ini adalah pada pemerintahan dinasti pertama. Raja ini tidak memiliki keturunan sehingga saat wafat kerajaan Samudra Pasai dilanda kekacauan karena perebutan kekuasaan. Kemudian pada pemerintahan dinasti kedua atau dinasti Mewahsiro, yaitu Sultan Malik As-Saleh, beliau menggunakan strategi dengan penguatan sistem pemerintahan, yaitu angkatan perang laut serta darat yang sudah distruktur secara rapi. Kerajaan mengalami kemakmuran terutama setelah Pelabuhan Pasai dibuka. Hubungan kerajaan Samudra ini dan kerajaan telah berjalan harmonis karena Sultan Malik As-Saleh tadi merupakan keturunan Raja Perang, yaitu sekarang Perak Malaysia. Kemudian Sultan Malik As-Saleh mempertemukan hubungan ini dengan menikahi putri Gandeng-Sari, anak Raja Perang. Meuras itu berhasil memperkuat pengaruh kerajaan Samudra Pasai Nusa Tenggara Aceh dan berkembang menjadi kerajaan perdagangan yang kuat di Selat Malaka. Itu tadi presentasi dari kelompok kerajaan Demak. Berikan aplaus yang meriah. Satu lagi dari kerajaan Mataram, maju. Ayo maju. Maskernya dilepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kerajaan Mataram akan menjawab pertanyaan bagaimana strategi pemerintahan Aceh pada masa pemerintahannya. Kerajaan Aceh yang didirikan oleh Sultan Ali Muhammad Shah tahun 1513 Masehi. Strategi yang digunakan selama memerintah adalah berusaha mempertahankan kekuasaannya, terutama dari serangan bangsa Portugis. Usaha Sultan Muhammad Shah juga untuk mengusir Portugis dari bumi Aceh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian presentasi dari kelompok kerajaan Mataram. Berikan aplaus yang meriah. Itu tadi presentasi yang sudah dilaksanakan oleh kelompok masing-masing. Kita simpulkan bersama pelajaran di pagi hari ini tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Setelah kita mengadakan pembelajaran di pagi hari ini, tadi yang dapat kita simpulkan apa? Kita simpulkan bersama bahwa kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia itu salah satunya apa? Satu kerajaan Samudra Pasai. Dua kerajaan Aceh Darussalam. Ini kerajaan Aceh Darussalam. Kemudian yang selanjutnya kerajaan Demak. Ini Demak di Jawa Tengah yang sering kita ziarahi. Di sini ada kerajaan Demak. Kemudian selanjutnya kerajaan apa lagi? Kerajaan Pajan.
kerajaan Pajang ini terkenal. Siapa rajanya? Jaka Tingkir atau Sultan Hardijaya. Selanjutnya Mataram Islam. Yang paling terkenal kerajaan Mataram Islam adalah masa Sultan Agung atau Raden Rangsang. Nah, ini adalah masa keemasan dari kerajaan Mataram Islam. Selanjutnya Cirebon, kerajaan Cirebon. Ini dipimpin oleh siapa? Sunan Gunung Jati. Selanjutnya kerajaan Banten, kerajaan Banten. Siapa ini rajanya? Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian kerajaan di Kalimantan. Nah, ini sudah lintas wilayah Jawa. Ini di Kalimantan. Kerajaan Daha atau Banjar. Yang selanjutnya kerajaan di Goa. Goa ini daerah mana? Daerah mana ini? Sulawesi, bagian timur Indonesia. Sulawesi, sana jauh. Ada yang rumahnya Sulawesi? Yang ke-10 kerajaan Ternate, kerajaan Ternate. Di mana ini kerajaan Ternate? Maluku Utara. Nah, di Maluku Utara. Ini kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Yang terakhir kerajaan di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara, daerah mana ini? Daerah Bima, Kesultanan Bima. Ini kerajaan yang ada di Nusa Tenggara. Itu yang dapat kita simpulkan pelajaran di pagi hari ini tentang kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir nanti kita mengadakan tes. Tes kita nanti adalah berada di web internet masing-masing HP kalian. Itu nanti bisa dibuka, di situ ada link. Kemudian link itu nanti ada pertanyaan di Quizzes. Kemudian ada juga pertanyaan di Google Form. Nanti kalian jawab. Setelah dijawab nanti jawaban langsung masuk ke server utama yang ada di sini. Itu nanti akan ada nilai, langsung ada nilai di situ. Jadi untuk tes kita menggunakan apa tadi? Quizzes. Kemudian menggunakan Google Form. Nah, itu nanti bisa diisi. Silakan diisi di masing-masing Quizzes dan Google Form yang sudah saya berikan, di share di grup masing-masing di link. Itu nanti tinggal diklik, kemudian nanti dijawab. Itu bagaimana untuk pelajaran di pagi hari ini? Capek? Menyenangkan? Menyenangkan? Mau pelajaran lagi? Sudah capek ya? Sudah capek. Dijawab. Menyenangkan? Menyenangkan. Terima kasih. Nah, itu nanti setelah kalian mempelajari tentang kerajaan-kerajaan Islam, untuk yang berikutnya nanti kita belajar tentang apa? Materi di bab berikutnya. Bisa dilihat. Untuk materi berikutnya yang harus kalian pelajari adalah peran
umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tadi kerajaan-kerajaan Islam dalam kehidupan sehari-hari kita itu tadi apa? Nilai semangatnya apa? Semangat persatuan dan kesatuan. Itu nanti bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari tentang semangat perjuangan dari para raja untuk bisa menyatukan rakyatnya. Itu nanti bisa ditiru dalam kehidupan sehari-hari tentang persatuan dan kesatuan di kerajaan. Itu pelajaran yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya tentang peran umat Islam dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tugas kalian untuk pertemuan berikutnya nanti pelajari, baca, kemudian resum. Setelah diresum, nanti resuman dari materi yang akan kita pelajari itu nanti akan saya lihat di pertemuan berikutnya. Mari kita tutup kegiatan belajar di pagi hari ini dengan berdoa membaca hamdalah bersama.